Sahabat Adel, bertemu lagi bersama saya Adelia Salim di segmen 3 Cerita Adel. Langsung aja ya Kak Ica, kita membahas pertanyaan yang tadi. Nah, bagaimana cara Kak Ica itu menjaga konsistensi dari image Kak Ica sendiri? Nah, sebenarnya konsistensi ini adalah hal yang paling sulit. Ya. Paling sulit sebenarnya dalam hal branding atau bagaimana mencitrakan diri kita di media sosial. Kalau misalkan kayak beberapa akun media sosial yang saya kelola atau yang sempat saya lakukan branding, entah itu produk ataupun personnya, itu hal tersulit memang adalah konsistensi. Jadi kalau kita konsisten, sebenarnya itu akan bagus orang menilai. Tetapi terkadang kita juga mengikut lagi dengan selera atau ada inovasi-inovasi terbaru. Misal kayak sekarang kita lihat Instagram. Yang tadinya Instagram itu cuma fokus foto, Iya. tiba-tiba dia ada story, Ada bisa video, bisa video dan segala macam. Terus sekarang istilahnya sudah ke TikTok-TikTokan. Iya. Jadi yang tadinya orang membuat branding atau tadinya saya konsisten nih, cuman mau posting foto-foto istilahnya landscape atau liburan, tiba-tiba ada story. Kayaknya ini story kayak maksa saya, yang istilahnya saya cuman sekedar lagi buang sampah pun saya harus story. Karena istilahnya untuk di feed saya kasih cantik nih, di story bebas. Akhirnya story ini justru membuat saya tidak konsisten. Jadi secara pribadi justru memang susah susah untuk menjaga konsistensi. Bagaimana istilahnya untuk tetap bagus kelihatan di feeds, terus bagaimana bagus di story, dan sekarang sudah ada baru namanya Reels yang kayak TikTok. Nah, itu buat kita mikir lagi, waduh gimana nih cara konsistennya. Apakah mesti saya pakai semua? Tapi kalau memang kita bergerak di media sosial, ya kita harus mengikuti itu, dan kita harus bisa konsisten di semua itu. Tapi kalau saya sih menjaganya mungkin konsisten di feeds, berusaha karena mungkin sejak kayak jadi ibu rumah tangga itu semua tuh berubah. Yang tadinya nggak pernah posting masak-masak jadi posting masakan, apalagi gara-gara ada story, kayaknya apa-apa tuh di story, sampai kayak jadi benang gitu di atas. Kayak orang-orang harus tahu nih aku ngapain kayak gitu. Nah, bicara tentang feeds, Kak Ica itu tipikal orang yang mementingkan feeds kayak Instagram gitu nggak sih? Atau seberapa penting sih feeds itu? Dulu iya, sampai kalau misalkan ada yang saya rasa mengganggu, itu saya archive atau saya delete. Sampai dulu kayak zaman-zaman pacaran, itu kan saya biasanya ngupload foto sama suami. Terus besok saya delete. Terus temanku bilang, ya pasti musuhan kok. Enggak sesuai sama feeds. Saya gitu, enggak sesuai sama feeds, jelek berjejer, tiba-tiba ada mukanya. Saya bilang begitu. Jadi saya hapus, saya bilang gitu. Jadi saya tipikal yang tadinya sangat aware dengan hal-hal seperti itu. Tapi makin kesini justru karena lebih banyak posting daily activity, saya berusaha konsisten di akun-akun lain yang saya kelola atau akun-akun lain yang lagi di manage kayak gitu. Karena beberapa temanku juga kayak sangat memikirkan feeds-nya banget, kayak ini nggak sesuai nih, tone-nya nggak sesuai nih sama feeds aku. Di-delete lah, diulang lagi segala macam. Jadi benar-benar harus diapresiasi lah, kan itu perlu tahapan-tahapan. Betul. Aduh. Nah, Kak Ica, personal branding itu sebagai bagian dari pengembangan diri. Menurut Kak Ica, seberapa penting sih personal branding itu sendiri? Penting banget kalau memang kita menganggap ini adalah salah satu karirnya kita, atau ini adalah salah satu jalan untuk kita dikenal. Jadi ada memang beberapa orang yang tidak terlalu mementingkan itu, karena memang mereka merasa, saya nggak perlu itu. Saya istilahnya saya mau biasa-biasa aja dilihat. Tapi ada beberapa orang yang merasa, saya perlu membranding diri saya. Misalnya saya bicara terkhusus media sosial ya. Saya perlu membranding diri saya di media sosial karena 80% pekerjaan saya dapatkan lewat media sosial. Jadi sangat penting untuk dia terus improve, terus dia kembangkan dirinya. Jadi mengikuti tren-tren media sosial. Jadi misalkan yang tadinya dia ngeposting tentang dirinya yang hobi motret makanan, dia harus improve skillnya untuk motret makanan. Jadi setiap postingan terbarunya itu selalu menampilkan skill terbaru atau hasilnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan kalau misalkan itu di luar media sosial, misalkan di karir di kantor ataupun bagaimana dia di luar, itu akan sangat berpengaruh dengan reputasinya, reputasi kerja. Jadi memang itu berpengaruh besar. Sangat pengaruh ya. Iya. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga personal branding kita atau membangun personal branding kita. Mungkin yang dahulu
personal branding kita itu kurang bagus. Nah, mungkin saatnya sekarang itu diperbaiki personal Iya. branding kita, karena nggak ada kata terlambat ya Kak Ica. Betul. Cuman memang kadang kita tuh masih malu-malu. Iya. Misalkan anggaplah saya mau menunjukkan personal brand sebagai seorang dosen, Iya. misalkan pengen buat konten-konten yang terkait apa yang saya ajarkan di Iya. kampus. Tetapi kadang malu, biasanya ada rasa malu, nanti apa orang bilang, Iya. nanti di followersku bilang apa dan segala macam. Tapi ternyata itu adalah bagian dari proses. Banyak teman-teman saya yang tadinya dia punya background pekerjaan tuh sama kayak saya. Jadi selalu bagaimana kita membangun brand atau kita kerja di media sosial tapi untuk produk tertentu ataupun personal tertentu, sampai akhirnya dia berpikir kenapa ilmu saya atau kerjaan Iya. saya di situ tidak saya terapkan di akun saya sendiri. Akhirnya dia bertahap. Memang di awal pasti orang akan mikir, ngapain ini disebar-sebar kayak Iya. gituan, emangnya ada yang aware. Ternyata lama-lama aware. Makin kesini followersnya naik dan makin kesini konsisten dan jadinya bagus. Iya. Dan benar-benar akhirnya dia dapat kerjaan itu sifatnya akhirnya personal. Mungkin masih banyaknya orang-orang yang insecure ya Iya. dengan perkataan orang lain, Iya. karena emang sih mulut-mulut netizen itu sangat luar biasa ya. yang awalnya kita pede banget nih, Iya. tiba-tiba lihat komenannya kayak langsung down banget ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya kembali lagi kalau misal kita bisa konsisten ya udah. Ya. Dilawan aja. Nah, selama maksudnya kita positif ya, selama kita yakin yang kita share ini positif, konten kita ini bermanfaat nggak cuma buat kita, ya jalanin aja kayak gitu. Nah, Kak Ica, sebaiknya kapan sih orang mulai untuk membangun personal brandingnya? Hari ini. Jadi apalagi mahasiswa ya, Iya. ini saya sering bilang sama mahasiswa, please jangan share sembarangan di media sosialmu. Karena zaman sekarang kita cari kerja bener-bener media sosial. Bahkan kalau bisa punya semua medsos termasuk LinkedIn. Ya. Karena kenapa? Di situ orang tuh bisa kenal kita seperti apa. Jadi ibarat misalkan kamu mahasiswa kedokteran, dari sekarang udah branding aja dirinya dokter walaupun belum jadi dokter. Kayak gitu. Jadi bertahap di branding dirinya. Supaya tuh orang tahu, oh kita ini aktif. Kita ada ilmunya, kita terapin ilmu-ilmu yang kita pelajarin selama ini untuk di-share sama orang. Tapi ada juga yang misalkan dia dokter tapi dia memilih personal branding lain untuk dia tampilkan di media sosialnya. Misal kayak Tasya Farasya. Tasya Farasya kan dia background kedokteran gigi. Tapi bagaimana dia membranding dirinya adalah Sebagai seseorang yang beauty vlogger. suka make up. Nah, jadi dia adalah orang yang suka make up dengan background pendidikan kedokteran gigi. Tapi ternyata yang dia berhasil tampilkan adalah make up-nya. Tapi nggak masalah. Yang penting konsisten itu tadi, dimulai aja dulu. Kalau memang malu-malu, sebenarnya awalnya memang mungkin malu-malu, kedua susah konsisten. Gitu, konsisten tuh susah. Hari ini kita sudah upload misalkan tentang kita yang oke banget. Besok aduh males, begini mau deh yang diposting, capek buka-buka ini lagi, mesti di Photoshop lah, mesti di Lightroom atau apa, capek, begini mau deh, akhirnya menurun lagi kayak gitu. Karena gimana orang bisa kenal kita kalau misalnya kita sendiri nggak memperkenalkan diri kita ke orang lain. Iya benar. Nah, Kak Ica, biasanya kan personal branding yang ditampilkan di media sosial berbeda dengan kepribadian aslinya. Nah, bagaimana menurut Kak Ica, apakah kita harus menunjukkan kepribadian asli kita atau malah kayak yang kita bahas tadi, berpura-pura atau pencitraan di media sosial? Sebenarnya kembali lagi fungsinya. Jadi kalau kita bicara branding, paling utama itu ada pure post-nya. Tujuannya kita branding apa? Jadi harus jelas dulu tujuannya. Ketika kita sudah tahu tujuannya, baru kita memulai. Kedua, kita lihat pasarnya kita apa. Jadi misal kita baru mau memulai, anggaplah di media sosial, kita ngelihat followers kita banyakkan cowok, misalkan, atau kita ngelihat followers kita banyakkan gamers, oke, kayaknya saya penting untuk bangun branding saya gamers. Mereka akan jauh lebih tertarik. Terus terakhir, baru kita lihat lagi, oh seberapa jauh sih orang merespon saya, nah, orang ngelihat akun saya tuh paling banyak kalau saya ngeposting tentang apa. Nah, dari situ deh, baru kita mulai untuk membangun diri kita seperti apa. Nah, kalau misalkan itu berbeda dengan diri kita yang asli, ya kembali lagi ke tujuannya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu bagian dari berpura-pura, ya tidak. Kalau tujuannya memang adalah untuk dia bisnis secara personal dirinya. Karena branding itu kan sebenarnya gini, misal kayak Adele punya usaha.
usaha lipstick Iya. misalkan. Nah, kalau Adel ngerasa saya ini terkenal loh, Iya. saya terkenal, punya banyak follower, saya punya banyak teman, yang saya branding adalah sayanya, Adel si pengusaha lipstick. Iya. Tapi kalau ternyata kita ngerasa, oh saya ini kurang ini sih, kayaknya kurang menjual, Iya. ya udah lipstiknya aja duluan Iya. yang saya branding, baru diri saya, kayak gitu. Jadi kembali ke tujuannya, kayak gitu. Jadi kita dengan mempelajari personal branding itu sendiri, secara tidak langsung kita mengenali diri kita sendiri ya Kak? Iya benar, jadi memang kita harus istilahnya figure it out yourself. Jadi kita harus tahu dulu figur kita ini seperti apa, figure who you are. Jadi kalau kita tahu kita seperti apa, Iya. ya udah kita bisa Menampilkan. bisa menampilkan itu, kita tahu apa yang mesti di show up, kayak gitu. Karena dengan kita menguasai itu tersebut, orang-orang juga bakal, oh dia paham nih tentang ini, berarti emang bener-bener dia tuh Iya. di situ bidangnya. Iya benar. Gimana kita mau memberitahu ke orang lain, sedangkan kita aja kurang pemahaman begitu Iya, ya. atau kita aja bingung. Iya bingung kalau misalnya kan berpura-pura menjadi suatu toko itu kan kita juga Iya. nggak ini kan Kak. Pasti nggak konsisten, Iya, nggak pasti akan konsisten. berhenti, karena kita nggak paham, Iya. kayak gitu. Nah, misalkan nih ada pihak ketiga yang meminta Mbak untuk mempromosikan suatu produknya, tapi bertentangan dengan image dari Kak Ica sendiri. Nah, gimana itu tanggapannya? Mungkin temen kan yang biasa minta tolong nih, bantu dong untuk ini. Iya, untuk promote. Kalau saya sih, karena banyak akun ya. Iya. Oh, saya share di akun lain ya. Atau saya minta adikku yang Iya. share ya, jangan saya, karena ada memang hal-hal tertentu yang kayaknya saya nggak sesuai Iya. untuk itu. Atau saya biasanya menolak lebih kepada bukan karena tidak sesuai dengan image, tapi saya akan sampaikan kalau percuma loh saya posting, followersku nggak suka Iya. yang kayak gitu. Nah, itu pasti saya bilang kayak gitu. Karena saya yang paling tahu Iya. yang follow saya ini yang seperti apa. Jadi saya akan bilang, oh nggak usah, Nggak yang lain cocok, aja, iya. yang lain aja, atau saya kasih ke temanku aja yang lainnya untuk bantu, atau saya bilang oh saya nggak sesuai, misalkan kayak disuruh posting sepatu yang bukan gue banget, Iya, atau bukan saya sekali nih, oh nggak mungkin, pasti followersku bilang Iya. bukan saya yang Dari pakai. tiba-tiba kita yang pakai heels terus langsung Ah. mempromosikan sneakers kayak Iya, begitu. kayak gitu. Atau misalkan apapun itulah, Iya. kayak gitu. Jadi saya sih menolaknya karena saya melihat segmenku. Iya. Saya menolaknya juga biasanya kayak gitu. Followersnya, Jaim. iya, followersnya pasti juga kan tahu nih kita Iya. kesehariannya apa, terus tiba-tiba kok langsung share seperti ini. Iya, kayak gitu. Nah, Kak, dalam membangun personal branding ini, apakah ada pengaruh atau masukan dari orang-orang terdekat seperti keluarga misalnya? Oh pasti, Iya. karena kalau misalnya saya nge-share sesuatu itu sebisa mungkin bukan cuma sekedar masukan tapi kritikan. Iya. Jadi dari zaman Facebook ya, sebenarnya dari zaman Facebook itu awal-awal Facebook ya, Iya. itu temanku tuh sampai 5 ribuan dan itu saya ngerasa famous, padahal saat itu ya Allah banyak sekali pencurian data dan Iya. segala macam di awal-awal media sosial. Nah, jangankan masukan, kritikan itu lebih banyak. Iya. Bahkan karena mamaku secara pribadi itu update banget pakai media sosial. Jadi dia follow dan dia berteman sama saya di semua media sosial. Jadi Berarti kalau- dari mamanya ya yang aktif di media benar. sosial. Jadi kalau ada yang posting yang salah, ih kenapa posting kayak begitu, pakai baju kayak begitu, nggak bagus, nanti dibilang orang apa, Iya. masa sih ini kayak gini. Nah, terus atau saya posting sesuatu yang istilahnya ini saya sekali loh, ini diriku yang saya juga bisa loh istilahnya teriak-teriak di jalanan misalkan. Terus biasanya suamiku bilang, iya masa iya, itu kan followersmu banyak mahasiswa, nanti mahasiswamu bilang apa Iya. gitu. Akhirnya oh iya juga ya, kita perlu menjaga sesuatu untuk bisa tampil dengan baik kayak Dan gitu. kita juga pastinya perlu kritikan dari orang-orang yang terdekat, karena orang-orang terdekat itu lebih jujur dibandingkan orang Iya. yang istilahnya masih mengenal kita tuh masih luar-luarnya aja. Iya, benar-benar. Karena biasa kayak udah bagus gak nih, udah bagus kok, padahal kenyataannya nggak seperti itu. Iya benar. Dan saya lebih suka kalau ditegur langsung. Iya. Jelek itu. Oh iya kah? Ya sudah. Cancel. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak Ica. Oke. Nah, apa nih tips-tips untuk sahabat Adel dalam membangun personal branding? Oke, pertama sih itu tadi ya, kita harus kenali diri kita dulu. Nah, kalau kita sudah kenal diri kita di mana, kita harus tahu yang mau dikenali apa, yang mau dibangun apa. Apakah diri kita dalam segi karir, hobinya kita,
ataukah daily activity kita. Kalau kita ngerasa daily activity kita menarik, kita bisa personal branding di daily activity. Nah, bisa juga misalkan kalau misalnya teman-teman punya hobi gambar, boleh diposting tentang menggambar. Jadi orang akan tahu branding kita adalah orang yang hobi menggambar. Nah, setelah itu show up. Jadi kita sudah kenali diri kita harus berani show up. Tunjukkan dirimu. Setelah itu improve. Jadi jangan malu untuk improvisasi, terus belajar dan dikembangkan passionnya, dikembangkan kontennya, jangan stuck di situ aja. Jadi ikuti adaptasi terus, kembangkan kontennya untuk selalu lebih bagus dan lebih bagus. Konsisten, itu yang paling sulit. Nah, terima kasih banyak Kak Ica udah memberikan tips-tips yang sangat berharga tentunya untuk sahabat-sahabat Adel di luar sana. Nah, sahabat Adel, kita tadi telah berbincang-bincang mengenai aktivitas-aktivitas dari Kak Ica, mengenai personal branding itu sendiri. Nah, untuk sahabat Adel, mulai dari sekarang kita harus menjaga personal branding kita untuk sebagai investasi kita di masa depan. Nah, sahabat Adel, sekian dulu perjumpaan kita di Cerita Adel pada episode kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ica udah meluangkan waktunya. Dan mengajarkan kita tentang pentingnya personal branding itu sendiri. Terima kasih sahabat Adel telah menyaksikan Cerita Adel di episode kali ini. Saya Adelia Salim, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.